Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Biro SDM dan Umum, Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, menyelenggarakan rapat koordinasi penyelamatan arsip penanganan COVID-19 secara hybrid pada Rabu 2 November. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan panduan kepada instansi pemerintah sebagai pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 sebagai bukti akuntabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 huruf G menyatakan bahwa pemeliharaan arsip, dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Penanganan COVID-19 dikategorikan sebagai bencana non-alam di Indonesia. Untuk itu, antara BNPB dengan ANRI saling berkoordinasi mengenai penanganan arsip-arsip COVID-19 yang perlu dikelola menjadi memori kolektif bangsa. Sesuai dengan SE Menpan RB nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahwa arsip dapat diserahkan kepada lembaga kearsipan paling lambat 2 tahun setelah pandemi dinyatakan berakhir di Indonesia oleh pemerintah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, tiba di Kabupaten Aceh Tamiang untuk berkoordinasi terkait penanganan banjir dengan pemerintah daerah setempat. Bupati Aceh Tamiang telah mengeluarkan status tanggap darurat banjir berlaku selama 14 hari, terhitung sejak 31 Oktober 2022. BPBD Kabupaten Aceh Tamiang melaporkan per Selasa 8 November sebanyak 132 kampung terendam dan 43 kampung terisolir. Sehubungan dengan langkah penetapan status tanggap darurat, Kepala BNPB meminta pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang bekerja dengan cepat dalam penanganan bencana banjir pada fase tanggap darurat. Pada kunjungan kali ini, Suharyanto memberikan secara simbolis bantuan operasional dana siap pakai sebesar 500 juta rupiah dan paket logistik senilai 250 juta rupiah. Kami pun dari BNPB membantu logistik yang bisa langsung dikonsumsi senilai 250 juta rupiah, ditambah anggaran dalam tanggap darurat untuk operasional baik digunakan oleh pemerintah daerah, TNI Polri sebesar 500 juta rupiah. Tentu saja anggaran dan logistik ini masih bisa berkembang sesuai kebutuhan nanti di lapangan. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi personil maupun peralatan, BNPB bersama Kemenko PMK dan perwakilan pemerintah daerah melakukan apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan bencana banjir bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur pada Rabu 9 November. Apel kesiapsiagaan diikuti 2.500 personil gabungan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan relawan kebencanaan. Selain itu, juga ditampilkan berbagai macam alutsista yang dapat digunakan dalam penanganan bencana, baik dalam masa pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam agenda kegiatan, juga dilakukan simulasi penanganan bencana banjir yang dihelat di Danau Jambore. Skenario yang digunakan adalah terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir di wilayah DKI Jakarta dan memerlukan pertolongan tim gabungan untuk evakuasi dengan menggunakan perahu karet. Selanjutnya, dilakukan tindakan medis di lokasi untuk kemudian dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat menggunakan ambulans, hingga semua korban dinyatakan selamat. BNPB menerima sebanyak 11 mahasiswa internasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada Rabu 11 November. 11 mahasiswa internasional UNHAN ini berasal dari 5 negara, yakni Zimbabwe, Laos, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Ke-11 mahasiswa tiba di Geraha BNPB dan disambut oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati untuk kemudian mendapat materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan yakni tugas pokok dan fungsi BNPB serta kebijakan dan strategi BNPB dalam penanggulangan bencana.
Dalam kunjungan ini, para mahasiswa juga berkesempatan mengunjungi Pusdal Ops BNPB dan mempelajari alur pengumpulan data dan informasi bencana dari seluruh daerah di Indonesia. Di akhir kunjungan, para mahasiswa diajak berkeliling mengunjungi diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Gedung Geraha BNPB. BNPB turut mendukung kesuksesan perhelatan Presidensi G20 Indonesia yang akan diselenggarakan pada 15 dan 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto pada rapat koordinasi persiapan infrastruktur, logistik, media dan komunikasi, keamanan, side event dan kesehatan di Nusa Dua pada Kamis 10 November. BNPB turut mempersiapkan 3 hal dalam mendukung penyelenggaraan G20 agar dapat berjalan dengan aman dan maksimal. Pertama, adalah antisipasi bencana alam melalui pelaksanaan Tabletop Exercise atau TTX. Kedua, Kepala BNPB yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengungkapkan penerapan protokol kesehatan akan terus dipantau untuk mencegah penularan pada saat kegiatan acara G20. Dan terakhir, Suharyanto selaku Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional turut menjelaskan strategi pencegahan dan penanganan PMK di Provinsi Bali. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Apri Setiawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam tangguh.